Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa JAK TV. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga ujian. Seperti sabda dari Rasulullah SAW yang berbunyi, besarnya pahala tergantung pula dengan besarnya ujian. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Ia juga akan menguji kaum tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Seperti sosok luar biasa yang pada hari ini akan kita jumpai. Beliau adalah sosok inspiratif yang memulai usahanya dari nol hingga mencapai kesuksesan yang luar biasa. Namun tidak sampai di situ pemirsa, begitu beliau mencapai titik kesuksesan, ujian dari Allah pun datang. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali hingga 3 kali. Pasar lokal beliau lewati dengan susah payah, namun menghasilkan hasil dan mahakarya yang luar biasa. Kira-kira siapakah sosok inspiratif yang akan kita jumpai di cerita Hijabers pada hari ini? Langsung saja, ini dia. Nurhayati Subakat, seorang pendiri dan pemilik salah satu brand kosmetik besar di tanah air. Memulai bisnisnya dari usaha rumahan yang dijalaninya sendiri melalui penjualan dari pintu ke pintu dan dari salon ke salon. Strategi pasar dan promosi yang bagus disertai manajemen yang kuat membuat produknya dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional dan mancanegara. Kerja keras Nurhayati Subakat tidak sia-sia. Kini ia memiliki ribuan karyawan dan puluhan cabang yang tersebar di Indonesia. Produknya kini berkembang mencakup perawatan kulit dan juga perlengkapan make up. Beliau juga bahkan pernah terpilih sebagai salah satu CEO terbaik di Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Siti. Ya, Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Silakan Mbak Siti, silakan. Terima kasih. Pemirsa JAK TV, kali ini kembali bersama saya Syifa Latif. Nah, kali ini kita sudah bersama Ibu Nurhayati Subakat, pemilik dan pendiri brand kosmetik besar di tanah air. Hari ini Syifa berkesempatan untuk mampir ke kantornya, yang sekaligus juga dekat dengan tempat tinggal beliau, dan mau ngobrol-ngobrol. Ibu Nur, kan tadi Syifa tuh datang Ya, ke kantor, saya pikir nih perkantoran pada umumnya ya, ternyata dari di depan tuh kantor, ya, dijelaskan, oh di bagian belakang rumah atau tempat tinggal. ya. Itu emang cita-citanya Bu, dari dulu punya kantor dekat dengan tempat tinggal atau gimana Bu? Memang awalnya mulai usaha tuh saya di sini. Jadi saya di sini dari tinggal dari tahun 80. Oh jadi dari memulai usaha Saya di sini. Jadi saya mulai dengan luas pertama tuh cuman rumah saya 350 meter ya tadinya. Sekarang area kantor ini kan di sini aja 6.000, di depan itu udah 1 hektar lebih. Kalau pabrik kita di Tangerang. Kalau pabriknya memang di Tangerang. Selain tempat tinggal dan juga perkantoran yang Ya. di sini Bu, Syifa dengar juga tadi ada mes untuk Ya. karyawan. Itu ada Jadi sekitar 10 rumah lebih ya. 10 rumah atau bisa dibilang 10 mes pemirsa yang memang Ya. lokasinya sama nih dengan Ya, dekat. kantor Ya, betul. dan tempat tinggal Ibu Nur sendiri. Itu kok gimana Bu awalnya? Biasanya kalau orang mau bikin sesuatu atau mau bangun kantor tuh nggak pernah kepikiran mau dekat dengan tempat tinggal atau mau bikin mes untuk karyawannya. Jadi kami merasakan sendiri dengan kita punya kantor dekat rumah, apalagi Jakarta dibikin macet ya, jadi kan efisien. Dan kemudian kami juga pingin juga yang staf-staf yang gabung kan mereka dari daerah, mereka agak kesulitan dia cari kos di sini. Dan alhamdulillah di daerah sini tuh banyak rumah-rumah pensiunan gitu. Jadi mereka pensiun tuh jual rumahnya. Nah itu akhirnya Kemudian ya Ibu kita beli. terus kita jadikan mes. Ibu Nur sedikit dong cerita untuk pemirsa JAK TV. Kita juga sebenarnya mungkin pengen tahu. Ya. Ada awalnya itu kan Ibu mencoba membuat
kosmetik rumahan, skala industri rumahan dan home industry. Home industry. Jadi ya, jadi saya bikin kosmetik itu langsung. Jadi walaupun di rumah tapi skalanya udah seperti industri kecil gitu ya, industri kecil. Tapi dan langsung kita juga daftar legalnya langsung diurus. Langsung gitu. diurus pada saat itu Iya, juga. betul. Jadi cara membuatnya pun juga sesuai standar gitu. Jadi barangnya kita buat walaupun usahanya masih kecil, kita mulai dengan standar yang bagus. Ibu Nur sendiri dulu berprofesi sebagai apoteker dan mencoba atau lagi bereksperimen membuat kosmetik. Saya pernah bekerja di perusahaan kosmetik multinasional selama 5 tahun. Oh, oke. Dari sana itu dapat pengalaman gitu ya. Ada yang menarik lagi pemirsa Jak TV pada saat Ibu Nur ini mencoba untuk membuat kosmetik dengan home industry-nya atau skala industri rumahannya ini hanya dibantu oleh satu orang asisten yang kebetulan juga dia adalah asisten rumah tangganya Ibu. Iya. Itu gimana Bu ceritanya? Karena ya udah kan, deh yang ada aja. Ya intinya kita kalau bikin usaha kan mulailah dari yang kecil ya. Betul. Mulai dari yang kita punya gitu. Jadi dengan modal sekecil mungkin. Kan kita nggak tahu mau sukses apa gimana. Tapi alhamdulillah saya waktu itu tidak sampai 1 tahun. Itu saya mulai dulu di salon di daerah Tangerang ya, daerah pinggir. Saya juga waktu itu part time juga sih kerja di Tangerang, jadi sembari saya diantar ke kantor pabrik obat sih waktu itu part time. Kemudian sales saya jualan di Tangerang. Door to door seperti itu, salon ke salon. Iya, salon ke salon ya. Alhamdulillah nggak sampai 1 tahun semua salon udah ambil. Ibu Nur, kalau untuk dalam dunia bisnis kita banyak tahu, mungkin memang semua yang merintis dari awal dan akhirnya mencapai pada suatu titik tertentu yang disebut juga mungkin adalah namanya kesuksesan. Tapi pasti ada titik balik atau misalnya kita sebut breaking point atau misalnya karena dalam bisnis itu juga tidak semuanya mulus, tidak semuanya juga menanjak ke atas. Apa sih Bu titik nol atau breaking point pada saat sebetulnya sih dalam perjalanan saya kan kami udah 32 tahun ya, pastilah namanya usaha jatuh bangun. Jadi saya mulai tahun 85, tahun 90 saya malah dapat cobaan cukup besar ya. Oke, terbakar habis. Cobaannya apa aja? Tunggu dulu Bu, tahan ceritanya karena kita akan lanjutkan ceritanya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa Jak TV jangan kemana-mana karena cerita Hijabers akan segera kembali.